Halo Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Panitia UTBK SNBT Unhas temukan adanya sindikat kecurangan dari joki dan juga admin IT. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin menemukan sindikat kecurangan menggunakan joki dan admin IT. Saat pelaksanaan ujian tulis berbaris komputer Seleksi Nasional berdasarkan tes atau SNBT yang digelar pada 23 sampai 30 April dan 3 Mei kemarin. Kepala Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa Baru Unhas, Nurul Ihsani mengatakan, pihaknya menemukan adanya dugaan sindikat kecurangan menggunakan jasa joki dan admin IT saat pelaksanaan UTBK SNBT di Unhas. Pihaknya menjelaskan bahwa ada 2 orang yang menjadi joki atau menggantikan untuk 2 peserta UTBK SNBT Universitas Hasanuddin. Hal ini, kata Nurul, berawal dari kecurigaan panitia melihat kartu peserta yang telah diedit. Nurul Ihsani menyebut bahwa 2 peserta yang menggunakan joki melamar pada Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Selain itu, pihaknya juga menemukan admin IT yang mencoba menginstal aplikasi tertentu pada suatu komputer untuk dikendalikan dari jarak jauh. Kepala Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishak Rahmat menyebut bahwa admin IT tersebut berasal dari internal Unhas yang diajak bekerja sama melakukan kecurangan oleh suatu lembaga bimbingan belajar. Pihaknya menyebut joki dan admin IT beserta oknum lembaga bimbingan belajar tersebut merupakan satu sindikat yang juga terhubung dengan daerah lain di Indonesia. Meski begitu, ia tidak menyebut pasti jumlah orang yang terlibat dalam dugaan kasus sindikat kecurangan UTBK SNBT ini. Namun pihaknya telah menyerahkan temuan ini kepada polisi pada saat kejadian dan menunggu hasil penetapan. Pihaknya menegaskan bahwa apabila terbukti, Unhas akan melakukan pemberhentian terhadap pegawai atau admin IT yang terlibat. Pihaknya pun berkomitmen menjaga integritas UTBK Unhas dan dengan penerapan keamanan yang ketat maka kecurangan dapat ditemukan. Lalu diketahui sebanyak 21.813 peserta mendaftar untuk mengikuti UTBK SNBT di Universitas Hasanuddin. Gubernur Sulawesi Selatan mengapresiasi para peserta PPPK dan usia 57 tahun tetap ikut seleksi. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Prof. Sudan Arif Fakrullah dalam peninjauan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Makassar pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Berlokasi di Aula Kiai Haji Muhyiddin Said Universitas Islam Makassar, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi juga nampak hadir dalam agenda tersebut. Andi Sudirman menyatakan bahwa pelaksanaan tahap kedua berlangsung baik serta berjalan dengan aman dan lancar. Ia turut menyoroti semangat luar biasa dari para peserta yang mengikuti tes tersebut. Terlebih dengan sosok peserta yang usianya terbilang sudah tidak muda lagi. Dengan sumber daya yang ada saat ini, kata Andi Sudirman, diharapkan agar dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan sosial ke depan. Kepala BKN, Prof. Sudan Arif Fakrullah menyebut jika semua pelaksanaan seleksi PPPK akan tetap dilakukan sesuai jadwal. Walau jadwalnya mepet akan tetapi proses TMT untuk PPPK dipastikan tetap 1 Oktober 2025. Lebih jauh ia menyampaikan, tahap 1 serta tahap 2 akan dihitung secara keseluruhan agar selanjutnya bisa dilakukan optimalisasi. Diharapkan dengan adanya optimalisasi yang dilaksanakan dalam proses tersebut maka tidak akan ada lagi kekosongan. Pemprov Sulawesi Selatan tekankan untuk pembangunan urgensi Bendungan Genek Lantah harus dipercepat. Salah satu proyek strategis nasional yakni Bendungan Genek Lantah di Kabupaten Goa menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi atau Sekprov Sulsel Jufri Rahman pada rapat koordinasi percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Jenelanta, Kabupaten Goa yang diselenggarakan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Senin kemarin. Ia menyebut jika proyek tersebut dibiayai melalui skema pinjaman atau loan dari Seksim Bank Tiongkok untuk konstruksi fisik. Lebih jauh, Jufri menyatakan bahwa penetapan lokasi pembangunan telah disahkan melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2229 12 tahun 2019 dengan total kebutuhan lahan seluas 1.722,28 hektar. Jufri turut membeberkan beberapa permasalahan yang dihadapi. Di antaranya, tumpang tindih lahan antara tanah masyarakat dengan aset milik PT Perkebunan Nusantara I, serta lahan masyarakat berada di dalam kawasan hutan produksi tetap atau HPT yang memerlukan proses pelepasan kawasan hutan. Oleh sebab itu, Jufri Rahman meminta dukungan serta pendampingan dari instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. 3 hari setelah pencarian, jasad lansia yang hilang di Sungai Goa telah ditemukan. Jasad seorang lansia berusia 60 tahun yang terbawa arus saat hendak memompa air untuk mengairi kebunnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada hari Senin 5 Mei kemarin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar mengatakan korban bernama Daeng Jumba, 60 tahun warga Pamalongan lingkungan Biroro, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, ditemukan meninggal dunia di kedalaman 9 meter setelah tim SAR gabungan melakukan penyelaman. Sebelumnya diberitakan, tim SAR Basarnas Makassar diturunkan dalam melakukan pencarian seorang pria bernama Daeng Jumba yang diduga terseret arus di Sungai Takapala, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Daeng Jumba yang merupakan warga Pamolangan lingkungan Biroro, Kecamatan Tinggi Moncong, Goa, hilang pada Sabtu 3 Mei saat hendak memompa air untuk pengairan kebunnya. Andi Sultan mengatakan bahwa tim rescue telah diterjunkan sejak Sabtu malam hingga hari Minggu tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan dibantu oleh potensi SAR dari berbagai organisasi dan instansi. Pelaku perampokan uang senilai 400 juta di Makassar telah ditangkap oleh polisi. Polisi berhasil menangkap pelaku perampokan seorang karyawan yang hendak menyetor uang sebesar 400 juta ke rumah bosnya di Jalan Anuang, Kota Makassar. Pelaku ditangkap saat hendak membeli narkotika jenis sabu. Nasrullah menerangkan bahwa pelaku merupakan residivis yang melakukan perampokan dengan menggunakan senjata tajam dengan modus bervariatif. Ada yang memasuki rumah kosong dan yang terakhir melakukan pengancaman senjata tajam jenis parang kepada korbannya. Setelah melakukan penyelidikan, kata Nasrullah, unit Jatandras Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku saat hendak membeli narkoba jenis sabu pada Selasa 29 April kemarin. Aksi nekat pelaku membobol rumah kosong dan merampok, kata Nasrullah, hasilnya untuk digunakan berfoya-foya dan membeli narkoba untuk dikonsumsi pribadi. Lebih lanjut, Nasrullah menuturkan bahwa dari catatan kepolisian, terdapat 7 kali kasus kejahatan yang dilakukan pelaku di Kota Makassar. Sebelum diberitakan, seorang karyawan toko grosir di Makassar dirampok saat membawa uang dagangan ke rumah majikannya di Jalan Anuang, Makassar pada hari Senin. Perampok tersebut berhasil membawa uang senilai 400 juta rupiah. Aksi perampok tersebut terekam kamera pengawas, di mana perampok yang menggunakan jaket hitam itu diduga berpura-pura sebagai tamu dan mengetuk pintu pagar rumah korban. Dan saat korban membuka pintu, perampok tersebut menyodorkan senjata tajam ke arah korban. Kemudian langsung membawa kabur sebuah kardus yang berisikan uang tersebut. Hamka mengatakan peristiwa itu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah setelah kegiatan di toko grosir tersebut selesai. Kemudian korban dipercaya oleh majikannya untuk mengantar uang tersebut ke rumahnya. Namun di sepanjang perjalanan diduga pelaku telah membuntuti korban mulai dari toko hingga rumah tersebut.
Saat ini, kata Hamka, pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan dengan bukti petunjuk rekaman CCTV tersebut. Namun untuk barang bukti belum dapat dimakamkan karena masih berada di tangan pelaku. Sementara itu, majikan korban dan juga pemilik uang bernama Erwin mengatakan uang tersebut merupakan uang dari pelanggan yang telah membayar utang kepada dirinya dan rencana akan dibawa pulang dengan menyuruh karyawannya. Erwin juga mengaku tidak mengetahui apakah pelaku telah mengikuti karyawannya dari toko atau tidak. Namun dia mengatakan telah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Meski demikian, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap aksi perampok tersebut yang merugikan korban sebesar 400 juta rupiah. Pelaku pembakaran rumah di Barawaja terancam hukuman seumur hidup. Pelaku pembakaran sebuah rumah sekaligus warung makan di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, hingga menewaskan seorang nenek bernama Daeng Jumba, 65 tahun, terancam hukuman penjara seumur hidup. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Purdana menerangkan bahwa pelaku yang merupakan cucunya itu datang ke rumah tersebut dalam kondisi mabuk dan telah merencanakan pembakaran itu. Setelah tiba di rumah tersebut, pelaku yang telah membawa bensin dan korek api langsung membakar rumah sekaligus warung makan itu. Namun nenek pelaku yang berada dalam rumah tersebut tidak dapat menyelamatkan diri karena dalam kondisi sakit. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 187 KUHP pidana yang mengakibatkan kebakaran dengan korban meninggal dunia, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan polisi berhasil mengamankan pelaku pembakaran rumah sekaligus warung makan di Jalan Barawaja. Pelaku merupakan cucu korban yang melakukan aksinya dalam keadaan mabuk. Kapolsek Panakukang, AKP Ares Satrio Sujatmiko mengatakan bahwa berawal dari pihaknya mendapatkan informasi terkait kebakaran tersebut yang menewaskan seorang lansia yang terkurung di dalamnya. Setelah mendapatkan informasi terkait dugaan pembakaran tersebut, kata Aris, pihak kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap pelaku. Aris mengungkapkan bahwa pelaku dan korban mempunyai hubungan antara nenek dan cucu kandung. Dari informasi awal, motif pelaku diduga kesal lantaran tidak diberitahu terkait informasi bahwa ibunya telah menikah lagi. Namun pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif pelaku dan akan memeriksa sejumlah saksi. Terbongkar melalui podcast, seorang guru ngaji cabuli santrinya sebanyak 16 orang sejak tahun 2004. Baiklah, Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang di channel YouTube Kabar Makassar TV. Saya, Sinar Mentari, serta kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Pengajar ngaji untuk melakukan tindakan-tindakan pencabulan terhadap para santrinya. Kalau dari keterangan pengajar tersebut disampaikan di beberapa podcast, termasuk podcastnya di Indonesia ada sekitar 40 orang. Namun demikian, memang kita yang rentang waktunya, ada yang masih bisa kita sidik, ada juga yang sudah tidak bisa karena sudah daluarsa, karena sudah cukup lama. Dan sampai saat ini saksi yang sudah kita periksa ada korban 3 ya, saksinya ada 4 ya. Tapi memang dugaannya ada kurang lebih dari 10 orang, nanti masih kita cari korbannya, dan ini sudah tertangkap 1 orang tersangka. Nah, tersangka ini sudah mengakui dia mencabuli sekitar 16 orang. Proses pencabulannya adalah di tempatnya di sekretariat masjid tersebut, dia meminta anak tersebut untuk dikeluarkan spermanya oleh dia sendiri. Nah, jadi si pelaku ini masturbasikan kelamin laki-laki, penisnya itu sampai keluar spermanya, gitu ya. Nah, alasannya adalah karena kamu sudah balik, maka kamu harus dikeluarkan spermanya. Nah, itu alasan dari si pelaku. Sehingga setiap kali dia melakukan itu kepada anak-anak ini, dia sampaikan juga, kamu sudah balik, ya, harus keluarkan spermanya, saya keluarkan di tangannya melakukan masturbasi untuk
si anak ini. Dan ini juga dia sampaikan